Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hapus Yulianto dengan NPM 23312026. Jadi saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan prodi S1 Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soft skill dan hard skill yang saya miliki serta target saya di masa depan dan upaya saya untuk mencapai cita-cita saya. Langsung saja kita ke pembahasan videonya. Yang pertama, soft skill. Saya memiliki beberapa soft skill, diantaranya adalah yang pertama, komunikasi efektif. Jadi saya mampu untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat, baik dalam penyampaian dan pendengaran. Saya pun dapat menyampaikan ide dan pendapat dengan cara yang mudah dipahami. Yang kedua adalah kerjasama tim. Saya selalu berusaha untuk bekerja sama dengan baik di dalam tim, berbagi tanggung jawab, dan mendukung anggota tim lainnya yang memerlukan bantuan. Selanjutnya ada kepemimpinan. Saya sering menjadi ketua kelompok dalam berbagai proyek, memimpin tim dengan visi yang jelas, serta mendorong dan memotivasi anggota tim lainnya. Yang keempat ada pemecahan masalah. Jadi saya memiliki kemampuan analisis yang kuat dan mampu mengidentifikasi masalah serta mencari solusi yang efektif dan efisien. Yang keenam ada adaptabilitas. Saya cepat beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru, serta mampu belajar dan berkembang dengan cepat. Yang ketujuh ada kreativitas. Saya selalu berusaha untuk berpikir out of the box dan mencari solusi kreatif untuk setiap masalah yang saya hadapi. Selanjutnya adalah hard skill. Saya memiliki beberapa hard skill. Yang pertama ada pemrograman. Saya mahir dalam bahasa pemrograman seperti C++, Python, dan Java. Saya juga memiliki konsep-konsep dasar pemrograman serta algoritma dan struktur data. Yang kedua, desain grafis. Saya memiliki kemampuan dalam menggunakan software desain seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustration, dan CorelDRAW untuk membuat desain yang menarik. Yang ketiga ada analisis data. Saya terampil dalam menggunakan alat analisis data seperti Excel dan R untuk mengolah dan menganalisis data secara efektif. Yang keempat ada pengembangan web. Saya memiliki pengetahuan dalam HTML, CSS, JavaScript, serta framework seperti React dan Angular untuk membangun situs web yang responsif dan user-friendly. Yang kelima ada database management. Saya mampu mengelola database menggunakan SQL dan memiliki pengetahuan tentang sistem manajemen basis data seperti MySQL dan MongoDB. Yang keenam ada machine learning. Saya memiliki pemahaman dasar tentang algoritma machine learning dan telah menerapkan beberapa model seperti regresi linier, decision tree, dan K-Nairsborn dalam proyek-proyek saya. Yang ketujuh ada networking. Saya memahami konsep dasar dalam sebuah jaringan komputer dan memiliki pengalaman dalam mengkonfigurasi dan memelihara jaringan lokal area network ataupun LAN. Yang terakhir ada cloud computing. Jadi saya memiliki pengetahuan dasar tentang layanan cloud seperti AWS, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure, serta cara menggunakannya untuk pengembangan dan penyimpanan data. Selanjutnya saya akan membahas mengenai target saya di masa depan. Jadi target utama saya adalah menjadi seorang data scientist yang handal dan berkontribusi dalam proyek-proyek besar di bidang teknologi dan data. Saya juga bercita-cita untuk menjadi seorang pemimpin dalam tim data scientist di sebuah perusahaan teknologi ternama. Selain itu, saya ingin mengembangkan startup saya sendiri yang berfokus pada solusi berbasis data untuk berbagai industri. Selanjutnya saya akan membahas upaya-upaya apa aja yang bakal saya lakuin untuk mencapai cita-cita saya. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Saya terus meningkatkan keterampilan saya dengan mengikuti kursus online dan pelatihan terkait data scientist seperti kursus Udacity dan edX. Saya juga aktif membaca buku dan artikel yang berkaitan dengan teknologi dan data. Selanjutnya yang kedua, sertifikasi. Saya berusaha untuk mendapatkan sertifikat yang relevan untuk bidang yang saya inginkan, seperti Google Data Analysis
Professional Certificate, IBM Data Scientist Professional Certificate, dan Microsoft Certificate Azure Data Scientist Associate. Yang ketiga, proyek pribadi. Saya aktif mengerjakan proyek pribadi yang berkaitan dengan analisis data dan machine learning untuk memperkuat portofolio saya tentunya. Proyek-proyek ini mencakup prediksi penjualan, analisis sentimen, dan pengenalan gambar. Selanjutnya yang keempat, yaitu jaringan profesional. Saya bergabung dengan komunitas dan forum profesional seperti LinkedIn dan GitHub. Saya juga bergabung di forum-forum profesional seperti anggota Novo Club Batch 3 untuk membangun jaringan dan belajar dari para ahli di bidang data scientist. Saya juga menghadiri konferensi dan webinar yang berkaitan dengan teknologi dan data. Selanjutnya yang kelima, ada magang dan kerja praktik. Saya mencari peluang magang di perusahaan teknologi untuk mendapatkan pengalaman praktis dan wawasan industri. Yang keenam, ada mentorship. Tentunya saya selalu mencari mentor yang berpengalaman di bidang data scientist untuk mendapatkan bimbingan dan masukan yang berharga mengenai karir dan perkembangan saya. Selanjutnya yang ketujuh, ada komunitas dan kolaborasi. Saya aktif terlibat dalam komunitas teknologi lokal dan global, serta berpartisipasi dalam hackathon dan proyek kolaboratif untuk mengembangkan keterampilan dan jaringan profesional saya. Yang terakhir, kedelapan, ada startup. Saya sedang mengembangkan ide-ide untuk startup yang berfokus pada solusi berbasis data. Saya berencana untuk meluncurkan startup ini dalam beberapa tahun ke depan dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Jadi dengan kombinasi dari keterampilan yang saya miliki, serta pendidikan yang terus ditingkatkan dan upaya-upaya strategis yang saya lakukan, saya yakin dapat mencapai cita-cita dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang teknologi dan data. Saya percaya bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan komitmen untuk terus belajar, saya akan berhasil mencapai tujuan saya dan menjadi seorang profesional yang sukses di bidang data scientist. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.